Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, sebenarnya aku ini siapa? Apa tujuan hidupku? Apa yang benar-benar aku inginkan? Kalau iya, kamu tidak sendiri. Ribuan, bahkan jutaan anak muda di Indonesia sedang berada pada fase yang sama. Fase pencarian jati diri yang seringkali terasa membingungkan, melelahkan, dan penuh tekanan. Fenomena ini dikenal sebagai krisis identitas, dan ini adalah bagian yang sangat alami dalam perkembangan diri kita sebagai manusia. Namun, di zaman modern seperti sekarang, tantangan untuk menemukan jati diri rasanya menjadi jauh lebih rumit daripada generasi sebelumnya. Krisis identitas terjadi ketika seseorang merasa tidak yakin tentang siapa dirinya, apa nilai yang ia pegang, dan arah hidup seperti apa yang ingin ia tuju. Ini bisa membuat kita merasa kosong, kehilangan arah, atau seperti hidup hanya mengikuti arus tanpa tahu apa tujuannya. Dalam banyak kasus, rasa bingung ini bisa memicu kecemasan, kehilangan motivasi, dan bahkan depresi. Di Indonesia, masalah ini semakin terlihat nyata. Kita hidup dalam periode transisi budaya, di antara nilai tradisional dan modern, antara harapan keluarga dan keinginan pribadi, antara identitas lokal dan derasnya globalisasi budaya. Generasi muda berada tepat di tengah-tengah tarikan dua dunia yang berbeda. Salah satu faktor terbesar yang memperparah krisis identitas adalah tekanan sosial dan media sosial. Setiap hari, kita melihat pencapaian orang lain. Teman sebaya yang sudah punya bisnis sukses, kerja di perusahaan besar, menikah muda, punya rumah, viral di TikTok, atau terlihat menjalani hidup yang sempurna. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan diri kita dengan standar ideal yang sebenarnya tidak nyata. Akhirnya muncul pertanyaan yang menyakitkan. Kenapa hidupku tidak seperti mereka? Apa yang salah denganku? Padahal, kita hanya melihat highlight-nya saja, bukan realita penuh dengan segala perjuangannya. Selain itu, faktor keluarga juga sering menjadi penyebab utama krisis identitas. Banyak anak muda tumbuh dalam sistem yang menuntut mereka mengikuti standar tertentu. Harus jadi dokter, harus sukses secara finansial, atau harus memenuhi ekspektasi sosial. Tidak sedikit yang akhirnya hidup mengikuti mimpi orang lain, bukan mimpi dirinya sendiri. Mereka menjadi seperti pemain cadangan dalam hidup yang seharusnya mereka mainkan sendiri. Belum lagi tekanan dari lingkungan akademik dan karier. Di user 18-25 tahun 2004, kita diminta untuk memilih jurusan, pekerjaan, dan pada dasarnya menentukan seluruh masa depan kita. Padahal, di masa itu kita bahkan seringkali belum benar-benar mengenal siapa diri kita sebenarnya. Ini adalah tekanan yang sangat besar. Dan ada satu faktor penting lainnya. Arahan dan dukungan emosional yang minim. Saat sedang kebingungan, banyak anak muda tidak punya tempat yang aman untuk berbagi. Entah karena takut dianggap lemah, tidak bersyukur atau dibilang cuma drama. Padahal, krisis identitas bukanlah drama. Ini adalah bagian penting dari perkembangan psikologis kita. Jika dibiarkan tanpa dukungan, krisis identitas bisa berujung pada masalah yang lebih serius. Rasa tidak berguna, sulit mengambil keputusan penting, merasa terasing dari lingkungan, hingga kehilangan kepercayaan diri. Banyak yang akhirnya bersembunyi di balik karakter palsu, hanya demi diterima oleh orang lain, bukan demi menjadi diri sendiri. Lalu, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk mengatasi krisis identitas ini? Pertama, beri ruang untuk eksplorasi diri. Kita tidak harus menemukan jati diri dalam satu malam. Manusia itu berubah, bertumbuh, dan belajar.
Itu adalah proses yang panjang. Cobalah hal-hal baru, kenali minatmu, cari tahu nilai-nilai apa yang kamu pegang, dan apa yang sebenarnya membuatmu merasa hidup. Kedua, berhentilah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Ingat satu hal penting, setiap orang punya timeline dan pertarungan yang berbeda. Kamu tidak terlambat, kamu tidak tertinggal, kamu sedang berjalan di jalurmu sendiri, dengan kecepatanmu sendiri. Ketiga, bangun lingkungan yang suportif. Bertemanlah dengan orang-orang yang membuatmu merasa cukup, bukan yang justru membuatmu merasa kurang. Lingkungan yang baik tidak akan menghakimi, tapi akan mendukung prosesmu menemukan diri. Keempat, jangan pernah ragu untuk mencari bantuan profesional. Kalau kebingunganmu sudah mulai mengganggu kesehatan mental, berbicara dengan psikolog atau konselor bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah bentuk keberanian untuk menyelamatkan masa depanmu. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa identitas bukanlah tujuan akhir, tapi sebuah perjalanan panjang. Tidak apa-apa jika sekarang kamu masih mencari. Tidak apa-apa kalau kamu belum tahu mau jadi apa. Yang terpenting adalah kamu terus melangkah, sedikit demi sedikit, sambil terus mengenal dirimu lebih dalam. Karena pada akhirnya, jati diri itu tidak ditemukan di luar, tetapi tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Jadi, jika hari ini kamu sedang merasa hilang, percayalah pada satu hal, kamu sedang bertumbuh. Dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari bahwa semua kebingungan ini adalah bagian penting dari perjalanan untuk menjadi dirimu yang sebenarnya. Teruslah melangkah. Dunia membutuhkan dirimu yang asli, bukan versi tiruan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten lainnya. Sampai